aja kok ribet sampean. Jadi ada yang ribet. Lah, di Persia itulah kemudian terjadi peristiwa politik. Peristiwa politik apa? Rebutan kekuasaan setelah Sayyidina Ali. Lah, setelah Sayyidina Ali rebutan kekuasaan, perang di situ. Nah, hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh. Wah, begitu Sayyidina Husain terbunuh, ya marahlah orang Persia sampai hari ini karena ditempati oleh Sayyidina Husain dibunuh. Makanya orang Iran itu begitu kiblatnya ke Sayyidina Ali. Ya karena apa? Sayyidina Ali ini berhubungan keluarga dengan Raja Rustum. Tadi hubungannya kekeluargaan. Makanya di Iran cari nama Yazid itu nggak ketemu. Karena yang bunuh Sayyidina Husain itu Yazid bin Mu'awiyah. Iya, cari di sana nama Yazid nggak ketemu. Makanya kalau ada orang waspada Syiah, di sini nggak ada sejarahnya hubungannya dengan Syiah. Makanya NU biasa aja, nggak kok terus Syiah. Enggak, oke, NU paham. Syiah itu hanya miliknya orang Iran, sini nggak bisa. Sana nama Yazid nggak ketemu, di sini Pak Ali namanya anaknya ya Yazid biasa aja. Nama Muawiyah biasa. Saya pernah dibilang hati-hati, waspada. Ada lagu Syiah Ummi yang dinyanyikan Sulis dan Haddad Alwi. Ummi kok lagu Syiah, kenapa? Itu Syiah. Alah, di Indonesia yang lebih serem dari itu banyak. Indonesia punya lagu yang lebih serem dari lagu Ummi, apa? Indung-indung. Lu indung-indung itu apa nggak serem lagunya? Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah tidak sembahyang tidak puasa itu lah ya? Kok nggak pakai nama Tulkiem? Lah dibales juga akhirnya Fatime jande kaye. Kenapa pakai nama Fatimah? Oh, Indonesia itu biasa udah kayak gitu. Makanya orang kalau memahami sirah ahli sunnah wal jamaah nggak kaget kan gitu. Lah akhirnya Said Ali Zainal Abidin ini menghadapi situasi sulit. Akhirnya daripada di sana ribut, keluar dari tanah Arab, keluar. Nah, keluar punya anak namanya Sayyid Bakir. Lah begitu Sayyid Bakir keluar, situasinya tambah sulit, punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Makanya Sayyid Ja'far Shadiq nggak ingin hidup di sana, pengen ke sini. Loh, Sayyid Ja'far Shadiq nggak ingin hidup di sana, pengennya hidup di luar sana. Ya mungkin pengennya ke sini, wong buktinya keturunannya ke sini semua. Loh, sampean nggak tahu curhatnya Sayyid Ja'far Shadiq itu? Curhat sama kakeknya langsung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Loh, itu kan curhatnya saya Ja'far Shadiq. Wa asghilidz zalimin bidzalimin. Ya Allah, biarlah orang ribut, orang zalim ribut sesama orang zalim. Wa akhrijna min bain, aku pengen keluar dari mereka. Aku pengen keluar. Loh, jadi yang pengen keluar itu saya Ja'far Shadiq. Keluar dari sana, membawa Islam menjauh, punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi, menjauh dan selalu mengatakan hati-hati nak, hati-hati, kita jangan lupakan sejarah nenek moyang kita, tidak dilupakan. Lah punya anak namanya Sayyid Muhammad menjauh, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah, menjauh, punya anak Sayyid Isa, menjauh, punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, menjauh, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, menjauh, punya anak Sayyid Ali Khaliq Qasam, menjauh, punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, menjauh, punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, sampai di Mongol putrana namanya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Makanya Sayyid Ahmad Jalaluddin bisa merukunkan kerajaan Annam sama kerajaan Campa ketika perang masalah agama. Nah, Sayyid Ahmad Jalaluddin punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir.
punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk tanah Jawa di Nusantara. Nah, ini Dahono Coroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Itu aja. Nah, tepuk tangan, enggak usah malu-malu. Nah, ini kan bisa dilihat. Karena Syekh Jumadil Kubro itu garisnya dari sana, maka kita selalu diajari. Itu loh, Syekh Jumadil Kubro di Jogja sana bertempat pertama. Untuk apa? Mengajarkan Islam di sana. Nah, orang Islam di sana ini masalah. Kan gitu, masalah. Islam masuk ke sini masalah. Kenapa? Ketemu orang Hindu. Lah karena ketemu orang Hindu, maka kemudian para wali punya kebijakan. Sudah deh, Islam ditanam di sini, tapi orang Indonesia nggak perlu lihat Arab. Makanya waktu itu ketika para wali di sini datang, orang Indonesia nggak boleh pergi haji, orang Nusantara. Itu salah satu kebijaksanaannya, nggak boleh haji, jangan haji. Nah itulah makanya orang Islam di sini waktu awal nggak ngerti budaya Arab, ngertinya ya Islam gitu aja, nggak ngerti budaya sana. Karena orang Jawa waktu itu dilarang pergi haji. Loh ini kan kenapa dilarang pergi haji? Lah soalnya orang Jawa kalau pergi haji konslet. Karena ini Hindu tidak boleh menyembah di candi, tidak boleh. Candi itu tumpuan batu. Kalau kemudian dia belum imannya belum kuat, pergi ke Mekah kaget lihat Ka'bah juga dari batu. Makanya orang Jawa nggak lihat ke sana. Di sini tidak boleh dengan air suci, sampai Mekah air zam-zam. Di sini nggak boleh tugu batu, sampai sana Jabal Rohmah. Perjalanan suci pakai kain selempang, di sini warnanya kuning, di sana warnanya putih. Setelah perjalanan suci urusannya sama rambutnya, sini digundul, di Arab tahallul. Selesai perjalanan suci menyembelih binatang, di sini gadri, di sana korban. Makanya tidak boleh. Udah nggak usah ke sana deh. Cukup sholat Jumat di masjidnya masing-masing 41 kali Jumat, tidak putus. Nah itulah maka kemudian ada cerita orang Jawa kalau waktu itu pergi haji ke Gunung Merapi karena Syekh Jumadil Kubro ada di Gunung Merapi. Loh itu bukti bahwa Islam yang datang ke sini jalurnya dari dzurriyyah Rasul. Jadi kalau ada orang Jawa pergi haji kok ke Gunung Merapi dulu, untuk apa? Agar orang sini tidak konslet. Makanya kemudian cukup ke masjidnya masing-masing 41 kali Jumat. Jadi orang Jawa yang dulu pergi haji ke Gunung Merapi itu bukan pergi ibadah haji seperti ke Mekah, tapi sholat Jumat 41 kali tanpa putus di masjid Gunung Merapi karena Syekh Jumadil Kubro ada di Gunung Merapi. Jadi itu adalah arkeologi pengetahuan pertama yang bisa diambil bahwa memang Islam di sini itu dari awal Islamnya masuk tapi budaya Arabnya tidak masuk. Loh akhirnya selamat Islam itu. Makanya santri Lirboyo aja pakai peci putih nggak boleh waktu itu. Karena kalau pakai peci putih jangan-jangan lupa kedudukannya masih santri, jangan-jangan merasa sudah kiai. Lah sekarang belum diajar ngaji sudah diupel-upel tebel sekali. Makanya begitu diajari nggak masuk karena sudah kerapetan buntel itu. Lah ini corak awal Islam Indonesia, kenapa coraknya seperti ini? Jadi ada masalah besar. Tapi setelah orang Indonesia bisa menata imannya dan proses ambil alih pengetahuan jalan, ya pergi haji nggak ada masalah. Lah bukti lagi bahwa di sini ini dikembangkan oleh dzurriyyah Rasul. Di sana ada bulan duka, bulan Asyura. Sampai di sini namanya bulan Suro. Buntutnya aja yang diambil. Kan orang sini kan Asyura, Suro, Muhammad, Mat, kan gitu. Zainal Arifin, Ipin, Zainal Abidin, Bidin. Biasa kalau orang sini. Makanya saya pernah punya tamu dari
Ciamis, namanya Mat Ali sama Mat Karim. Siapa namamu? Mat Ali, Kiai. Nih, Mat Karim. Oh, Mat itu Muhammad, jadi kamu kalau pulang tambahin namamu Muhammad. Jangan Mat, jadi Muhammad Ali, Muhammad Karim. Terima kasih Kiai, saya baru tahu kalau Mat itu Muhammad. Nah, rumahmu mana? Di Citangkolo, Kiai. Sebelah mana? Itu belakangnya Muhammad Drosah, Kiai. Ya nek madrasah ya madrasah aja, enggak usah pakai Muhammad Drosah. Lah itu, makanya di sana bulan Asyura, karena itu bulan duka, maka penerus para wali di sini kalau bulan Asyura tidak mantu, nggak nikahin anak. Ini penghormatan pada bulan duka di bulan Asyura. Jadi inilah buktinya, makanya di sini pakai bubur merah putih. Semenanjung Melayu sana pakai tabui. Santri-santri biar gak lupa dengan peristiwa itu, di setiap bulan Syuro